Ini caranya mengurangi volume kecintaan dunia ini untuk menghidupkan, mengisi hidupnya rohani. Maka orang yang cinta dunia ini belum mati sudah mati. Itu mayat berjalan, karena nggak ada rohani sama sekali. Nggak ada dipikirkan, bekal mati nggak punya. Ini rohani yang mati. Nah, itu baru kita mengatakan wajib. Kalau untuk menghilangkan nafsu itu, keserakahan itu, dambaannya itu terhadap dunia semata-mata, wajib untuk menghidupkan rohani hatinya. Kenapa demikian? Jelas bahwa dunia ini tempat menipu, dunia ini tempat dusta, dunia ini tempat sengsara, dunia ini bisa dramatis, sandiwara. Dan dunia ini isinya tempat kesengsaraan dan perceraian. Maka dikatakan ad-dunya fitnah, disebabkan itulah sehingga terjadi kekacauan-kekacauan dari dalam apapun dari luar karena ekonomi. Itu dunia. Maka yang jelas, pertama, keduniawian itu membawa lupa dan jauh dari Allah. Bukan gak sholat, bukan gak ibadah, bukan gak umrah, bukan gak haji, tapi kuat cintanya dunia ini membuat lupa Allah. Sedangkan menghidupkan hati, menghidupkan rohani itu selalu mengingat dan membuat makin cinta kepada Allah. Yang kedua, sudah saya terangkan awalnya, tapi saya ulang, keduniawian itu sumber pangkal tempat fitnah dan pengkhianatan. Sebaliknya sifat kerohanian, sifat hati ketuhanan itu mendapatkan ketentraman, perdamaian dan kecintaan. Maka orang yang beriman, orang tentram, sejuk hati. Gak ada isinya gejolak-gejolak di dalam. Indah orang yang beriman, walaupun dia nggak megang uang, walaupun dia nggak punya uang, cukup yang dimakan, lebih kaya dari orang kaya yang resah itu. Punya uang resah, nggak punya uang tambah resah, punya uang minta banyak lagi, dan itu saja otaknya berpikir. Ini resah, resah bagian dari dosa-dosa. Semakin kamu resah, semakin nambah tulisan dosa, semakin menambah adabnya Allah. Begitu. Maka akan muncul pengkhianatan. Sebaliknya rohani akan punya sifat ikhlas, syukur. Sedikit apapun dia ikhlas. Makanya kalau mencari jodoh, cari suami, cari istri, dilihat ibadahnya.
pasti dia jadi orang yang syukur, tidak terlalu banyak menuntut. Kalau bodoh dalam agama, malas ibadah, malas menuntut ilmu, kufurnya makin banyak, diberi berapa saja nggak akan cukup. Itu orang yang tidak paham, karena keduniawian itulah yang membuat mereka untuk memikirkan gaya hidup, bukan untuk memikirkan kehidupan. Tapi orang sekarang akan mikir gaya hidup. Kalau gaya hidup cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Kalau mikir hidup, mengetahui bahwa takaran rezeki kepada manusia itu yang sudah ditetapkan, maka dia bersyukur sesuai akal dan amal dan ilmu yang dimiliki, sesuai itu juga rezeki yang dia dapat. Syukur. Lulusan SMA minta gaji 10 juta, sedangkan yang insinyur saja gajinya bisa 2 juta, 7 juta kalau diterima di UMR. Karena apa? Kurang akalnya. Siapa yang kurang akal? Kurang takwanya, kurang dekatnya, kurang ibadahnya, kurang bacaannya, kurang pendekatannya, kurang pahamnya, sehingga semua apapun yang mengurangi kepada Allah, maka Allah akan mengurangi semua segala apa yang dimilikinya. Ini kurang. Keempat, ketiga, keduniawian itu jelas tempat permusuhan, kebencian. Sebaliknya kerohanian tempat perdamaian, tempat kecintaan. Coba gampang, kamu punya sahabat mulai kecil 15 tahun lamanya, kamu coba pinjam uang 10 juta jangan dibayar. 10 juta pinjam jangan dibayar, marah atau tidak? Kembali dia yang kebaikan 15 tahun akan mengatakan penipu kamu, padahal cuma 1 kali. Bagaimana 2 kali? Bajingan kamu. Bagaimana 3 kali? Neraka kamu. Ini 15 tahun hanya gara-gara khianat. Gak usah sahabatmu, saudaramu sendiri sudah gak akan percaya. Ketika kamu bohong 1 kali, janji luput, tidak akan lagi nolong kamu. Itu tempat apa berarti? Kebencian. Itu sifat dunia ini. Keempat, duniawi itu tempat kedoliman, sesat. Dolim itu kalau nggak dolim didolimi, kalau nggak didolimi kamu mendolimi. 3 itu pangkat manusia di dunia. Kalau nggak paham agama, kalau nggak paham kitab, nggak paham Quran, nggak paham hadis, itu sudah dolim. Dolim, bodoh. Puncanya dia didolimi atau dia mendolimi. Berputar aja permainannya, dolim, mendolimi atau didolimi. Kalau bodoh didolimi, kalau dia pintar mendolimi. Karena asalnya dolim. Tapi kalau menuju akhlak yang mulia, ilmu yang mulia, agama yang mulia, yang sempurna,
sempurna Islam, maka yang ada sifat adil. Adil sekali dalam membagi apapun, tidak serakah, tidak ambisius terhadap kemilikan, dan dikuatkan lagi terlepas dari sifat zalim itu pasti dia jujur. Jujur terhadap dirinya sendiri, jujur kepada Allah, jujur lagi kepada teman manusia yang di sekitarnya. Itu muncul dengan sendirinya karena dia tahu keadilan itu adalah semata-mata dia berani melepaskan zalim, kedzaliman atau menzalimi, pasti jujur. Kemudian sifat duniawi itu keduniawian, bukan sifat dunia, keduniawian. Orang yang otaknya ini dicuci sama iblis setan ini, jadi bangun tidur sudah mikir, itu sudah dicuci otaknya ini sama iblis itu. Nggak ada itu, mau malam mikir, mau tidur mikir, bangun tidur mikir, ini dicuci sama iblis supaya jangan mikir akhirat. Gitu, hati-hati itu. Kamu termasuk golongan dicuci otakmu atau apa ini? Merusak. Duniawi itu sifatnya merusak, menghancurkan. Ini jadi apa? Boleh, tadi mendolimi, menghancurkan. Gimana kamu mampus, gimana kamu nggak kerja, yang penting aku itu proyek dapat. Tidak mau bagi rata. Perjanjiannya 50-50, ketika dapat tak bunuh kamu. Coba, sudah banyak kita lihat di TV, gara-gara bagian-bagian mana terjadi pembunuhan-pembunuhan, penghancur, serakah. Jadi yang kaya itu hatimu dulu, bukan hartamu. Buat kaya dulu hatimu, isi zikir, isi sholat, isi sholawat, isi istighfar, isi semuanya, sehingga kita penuh muncul hati kita ini berupa rahmat Allah Ta'ala. Turun rezeki, turun kebaikan, turun yang namanya sifat adil, turun sifat kejujuran, tidak ada sifat merusak. Tapi kalau kita perbaiki hati kita tadi, maka akan membangun, menghidupkan hati, menghidupkan rezekinya, menghidupkan kebaikannya, menghidupkan cahayanya, makin bercahaya. Manusia setiap melihat segan, laki perempuan segan. Karena apa? Dia sudah didampingi oleh malaikat. Mereka didampingi kemana-mana oleh malaikat. Siapa yang mengganggu? Malaikat yang nempelin itu. Siapa yang mau begini, malaikat saya maju dulu. Sebab apa? Selalu menjaga dia wudhunya, selalu menjaga zikirnya, selalu menjaga waktunya, yang mendahulukan kewajiban-kewajiban Tuhannya, perintah-perintah Tuhannya, mengerjakan apa yang disunahkan oleh nabi-nabinya, dilengkapi semua proposal, niscaya dia lebih mulia dari orang yang mulia. Dia berharga daripada yang berharga. Karena keduniawian itu
Ya, sifat cinta dunia ini menuju kefakiran. Orang selalu buru-buru dunia ini fakir. Bikin pabrik, bikin ini bisa. Gak lama 3 tahun disita bank. Fakir, punya mobil 5, kredit semua. Gak bisa bayar, besok pindah rumah karena malu tetangganya. Habis pakai Mercy, terus baru pakai Mercy Kill. Karena sudah menjadi makmur. Orang iman itu kalau takut makmur, karena Allah menghendaki. Dikuatkan lagi dalam firman Allah, Quran surat Jin ayat 16. Pegangan itu supaya lebih mantap, lebih yakin, lebih kuat. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa an law istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahul azim. Jika mereka tetap, sekali lagi, jika mereka tetap berjalan di jalan Allah, ada. Sekali lagi, saya ulangi, jika mereka tetap berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan mereka itu rezeki yang berlimpah-limpah. Ayo, mau ingkar? Jadi nggak ada. Allah berfirman, apabila kamu iman, kamu takwa, aku beri rezeki kamu pas-pasan dan utang yang banyak. Nggak ada, ayatnya nggak ada. Itu jangan dipakai. Hidupmu pas-pasan, utangmu banyak di mana-mana, susah, bingung, apalagi suruh sedekah sosial nggak bisa. Untuk makan aja nggak pas. Berarti bukan ini. Kalau betul-betul kamu berjalan di jalan Allah, tidak pernah mengkhianati Allah, tidak pernah membuat marah Allah, tidak pernah membuat kecewa Allah, tidak pernah membuat kebencian Allah, niscaya mereka diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Kata limpah-limpah itu sudah tumpah ruah. Ini dapat sedikit sudah jalan-jalan di mall. Baru dapat dikit sudah muter-muter di mall. Mesti muter tasbih, bukan mall yang diputer. Mall itu gak bisa diputer, kamu yang muter. Kalau tasbih, tasbihnya yang muter, orangnya gak muter. Tapi kalau masuk mall 2 jam, 4 jam, kuat itu perempuan. Gak tahu dulu keturunannya siapa. Tapi kalau suruh ngaji, kenapa begitu? Surat Jin ayat 16 dengan syarat-syarat. Dengan syarat berjalan di jalan Allah itu, yang pertama harus ingat mulazamatu zikri terus menerus. Artinya melazimkan zikir terus menerus, sambil jalan, sambil duduk, sambil zikir, sambil berbaring, sambil makan. Kalau tidur ya nggak bisa zikir. Sebelum tidur zikir, bangun tidur zikir, jalan zikir, masak zikir, kerja zikir, nulis bismillahirrahmanirrahim zikir. Ini lazim. Bukan hanya habis sholat zikir, ketika habis sholat hilang. Ini bukan termasuk golongan orang melazimkan zikir.
Jadi di mana-mana ingat Allah, ya, nyebut la ilaha illallah atau selawat sekaligus. Kalau selawat itu sekaligus zikir. Kalau zikir belum tentu selawat. Tapi sallallahu ala Muhammad itu selawat sekali zikir. Gitu. Multi zikir selawat. Banyak selawat pasti di mana-mana akan mendapatkan pertolongan Allah. Begitu. Jangan dulu-dulu ngobrol gak manfaat. Kalau ketemu teman gak manfaat. Ya. Terus bagaimana kalau kita nonton TV? Kita nggak bisa lepaskan. Ya memang kita nggak akan bisa lepaskan nonton TV. Kenapa? TV ada dalam rumah. Coba TV-nya nggak ada, kamu bisa lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu mau beli TV kalau nggak ditonton? Rugi juga. Sayang. Tapi pelan-pelan sampai betul-betul kamu nonton TV itu terpejam mata. Kalau Allah sudah pelihara mata kita, nonton TV itu langsung gak ada 5 menit lenyap. Tapi kalau mata kita gak dipelihara Allah, nonton TV itu sampai subuh biar masih kurang puas. Bahkan berita kuliner itu masih ditunggu. Ternyata yang nonton TV tadi stres, gak bisa tidur gitu kira-kira. Ya mudah-mudahan kamu termasuk bukan hobi nonton TV, tapi menyaksikan mungkin. Yang kedua, mukhalaf, artinya menghindari. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa dari ibadah, dari waktu, dari zikir, dari istiqomah, dari perbuatan amal, dari kebiasaan yang baik. Jangan dikurangi. Usahakan ditambah ziyadatun. Walaupun hanya satu kalimat, menambah berarti menambah anugerah karunia Allah. Begitu kira-kira. Maka Allah Ta'ala fil hadits qudsi, dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, hadits qudsi ini Allah langsung berikan berita tanpa Jibril, langsung rahasia. Jibril tidak boleh tahu, yang lain nggak tahu, langsung berarti dasar perintah langsung itu, bukan via lagi. Itu hadits qudsi namanya. Firman-Nya, kuntu majinata khafiyah ahbabtu an urafu fa khalaqtu al-khalqa fa ta'araftu ilaihim fa arafu. Allah mengatakan dalam diskusi adalah aku menjadikan satu perbendaharaan yang tersembunyi, gudang-gudang yang tersembunyi. Maka inginkanlah aku supaya diketahui siapa aku. Makanya kita harus berusaha untuk mengenal Allah. Siapa Allah? Bukan berpikir siapa yang menjadikan Allah, itu lain. Siapa Allah? Di mana kekuasaannya? Di mana murahnya? Di mana kebaikannya? Sampai betul-betul mengenal, berarti kita nggak berharap lagi kebaikan apapun yang dilakukan orang lain. Bantuan orang lain apapun itu kecil dibandingkan bantuan Allah Ta'ala. Karena tahu perbendaharanya, gudang-gudangnya Allah. Nggak ngemis kita minta kerja sama orang yang zalim.
nggak ngemis-ngemis lagi kita kepada orang pencuri, nggak ngemis-ngemis lagi kepada pengkhianat. Yang tadi sudah disebutkan orang dunia itu tempatnya pengkhianatan. Ya, tapi yang jujur Allah Ta'ala hakun, la ilaha illallah al-malikul hakun mubin. Baca 100 luhur, la ilaha illallah al-malikul hakun mubin. Niscaya kamu akan tahu bendara-bendara perbendaharaan Tuhanmu tidak akan sepi dari rezeki. Itu caranya minta luhur. Ini baru zuhur, kepet lari, makan kemudian kerja, zikir enggak, doa enggak, yang penting saya sholat. Ini orang celaka ini, tidak pernah berharap sama Allah Ta'ala. Duduk yang tenang dalam saat zikir itu tasahud, dalam kedudukan tahiyat, jangan duduk sila. Kalau cuma 100 kan kuat tahiyat itu. Selesai 100, seakan-akan kamu masih sholat, begitu. Kalau bersila ini kan sudah bikin, sudah sholat, 1 jam sudah gak kuat, baru sila, begitu. Maka inginkanlah aku supaya diketahui siapa aku, maka aku jadikan makhlukku, maka dengan Allah mereka mengenal aku. Kalau sudah mengenal Allah, lah makhluknya semua, isi dunia semua milik Allah, akan dikenalkan Allah. Tinggal kamu daftar minta apa, minta tanah, atau minta rumah, atau minta besi, atau minta apa, kamu sudah kenal. Kalau sekarang kamu nggak kenal, minta-minta itu sekedarnya. Kalau nggak kenal itu minta bisa nggak banyak? Untuk diberi, nggak kenal. Kalau kenal itu beda. Apalagi mengetahui bahwa yang dimintai tadi, mengetahui Allah mengetahui siapa yang minta, ternyata ini yang aku sayangi, begitu. Kalau sudah disayangi Allah, sudah dicintai Allah, Allah malu tidak menunaikan hajat. Berdoa turun, ada pemberian, bukan pas, lebih. Itu kalau sudah dekat mengenal Allah. Wajib ini untuk mengenal Allah agar semua perbendaharaannya ini disiapkan, disediakan bahwa kamu punya milik, begitu. Akhirnya timbul minta nggak dikasih, udah paling remeh saja utang. Kata utang boleh, asal apa yang kamu gadaikan, repot. Karena minta tidak diberi, nggak kenal. Jaminan apa? Akhirnya yang terjadi sekarang ini yang semerbak harta riba, sabangnya sekali disita sama Allah Ta'ala. Mau apa? Dikelus semua. Dengan apa? Nggak perlu repot-repot. Dengan corona saja sudah bingung semua. Berapa kerugian itu? Bangkrut pelan-pelan, kredit macet, banknya macet, sektor BI macet. 5 juta di Indonesia sekarang yang nganggur, miskin. 5 juta untuk bulan Juni. Mudah-mudahan kamu termasuk bukan golongan orang-orang yang kena korban corona. Korban corona itu bisa sakit. Iya, megang duit enggak, kerja enggak, makan enggak, takut corona. Ini korban itu. Orang beriman enggak, ila alladzina amanu basyiril mu'minin.
Gembira orang beriman, asal tetap berjalan di jalan Allah, diberi rezeki yang gak disangka-sangka. Ingat itu, bukan yang kamu sangka. Yang kamu sangka itu UMR. Yang tidak disangka-sangka itu yang kita belum dapat. Mudah-mudahan cari rezeki yang gak disangka-sangka. Maka dengan Allah, maka mereka mengenal aku. Kita bertanya, bagaimana cara belajar supaya Allah itu kita mengenal Allah? Pegangan ini surat Qaf ayat 16. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini pegangan pertama bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bisa tahu bahwa itu kita rasakan. Di sini artinya kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini aja pegangan. Ini perumpamaan. Bukan Allah Ta'ala di urat leher Nabi sini, bukan. Lebih dekat, berarti urat Nabi dengan leher itu dekat. Itu aja yang kita rasakan sampai betul-betul keberadaannya. Yang kita sembunyikan dalam hati, yang berbisik-bisik, yang terlintas, yang terpikir, pasti didengar karena urat Nabi dekat. Sampai kita punya sangka, sangka itu doa. Hati-hati, mengeluh nasib dosa. Pilih yang mana? Menuduh Allah itu sangka buruk pada Allah, itu dosa besar. Kenapa saya sudah ngaji, saya sudah dzikir, saya sudah wirid, utang saya kok tambah banyak? Disalahkan Allah. Yang menimpa susah manusia, yang menimpa atas beban manusia, bukan dari Allah. Kesalahan melanggar undang-undang Allah yang tidak diperbolehkan, dia jalankan, kena pasal dari Allah, tapi Allah yang disalahkan. Kenapa nasib saya ini? Dia ngomong taubat, tapi yang dimakan terus-terusan barang haram. Dia mengatakan taubat, terus-terusan saja dia menipu. Apakah itu taubat? Bagaimana dia berubah? Nah, ini jadi apa-apa itu diperbaiki semua. Mesin-mesin rohani ini diperbaiki sampai betul-betul merasakan bagaimana kemurahan Allah itu melebihi dari marahnya Allah. Kebencian Allah kepada hambanya lebih murah ampunannya dan rahmatnya. Coba kita kalau umatnya Nabi Adam, coba kalau kita mengikut Nabi Adam. Nabi Adam berbuat salah satu kali aja, hanya menginginkan buah kurdi saja, dihukum 300 tahun. Ya. Diturunkan di muka bumi, nggak ada pakaian, nggak ada usaha, nggak ada kerjaan, telanjang. Belum lagi itu dipisahkan lagi. Siti Hawa dibuang di India sana. 300 tahun nangis sampai air matanya jadi sungai. Saking banyaknya tangisan dengan sujud. 300 tahun dulu baru diampuni. Kita bangun tidur maksiat, bangun tidur sudah nipu, bangun tidur sudah khianat. Bagaimana? Tidak pisah sama istrinya, tidak telanjang, masih bisa makan,
masih bisa hutang. Nabi Adam sendiri gak ada teman. Mau berpakaian berantem dulu dengan macan. Mau makan dulu nyari dulu kambing pakai tombak. Makan gak ada lagi api, gak ada bumbu. Langsung sak kulitnya dimakan sama Nabi Adam. Kepalanya langsung dimakan sak tulang-tulangnya. Langsung Allah perintah malaikat diajari bagaimana cara makan kambing, bagaimana cara nyembelih, bagaimana cara menguliti. Belajar untuk mau makan kambing. Maka kita sudah tahu sate gulai. Bagaimana padahal dosa melulu makan lezat. Nabi Adam satu kali makan berantem, mau pakaian berantem, tidur tanpa alas di batu di hutan 300 tahun. Umat Nabi Muhammad seger pakaian, tidak bisa, tidak cerai. Nabi Adam tidak boleh. Kamu ada boleh aku terima taubatmu kecuali kamu ibadah di Masjidil Haram. Masjidil Haram boleh di Mekah kamu ziarah, coba sholat situ taubat, baca Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sampai air matanya mengalir dari sungai baru diampuni. Kalau tidak ke Masjidil Haram harus ke Masjidil Aqsa. Dua tempat pintu tobatnya Nabi Adam. Boleh Nabi Muhammad nggak perlu di pabrik bisa, di kantor bisa, di dapur bisa, di atas meja bisa, asal suci bersih. Di mana minta ampun langsung Allah kabulkan, diampuni. Tidak menunggu berangkat ke Mekah, tidak menunggu berangkat ke Masjid Aqsa. Ini kemurahan umat Nabi Muhammad. Kemudian enaknya lagi, kalau zaman berbuat satu dapat satu. Kita berbuat 100 kejahatan, keburukan, kesalahan, cuma lunas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan berarti 100 kebaikan, 100 kejahatan lunas. Coba kalau satu dapat satu, min kita ini. Karena 1 banding 10, maka menutupilah kebaikan itu dari menutupi semua kejahatan-kejahatan. Mudah-mudahan kita semua malam ini merupakan satu teguran-teguran, terutama untuk Al-Fakir sendiri. Saya ini ceramah untuk saya sendiri sebenarnya, yang nggak pernah sadar, yang tidak pernah bersyukur, yang nggak pernah mengetahui bahwa kita ini sudah umur yang sudah dekat. Saya sendiri cari bekal. Bisa jadi saya nyampaikan, saya nggak bisa jalankan. Kamu yang pandai menjalankan, kamu yang untung. Tapi insya Allah kalau saya nyampaikan ya saya jalankan. Ya mudah-mudahan itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkan akan manfaat bagi semua orang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.